Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI masih berseteru. Mereka belum lagi bersatu. Organisasi yang didirikan pada 9 Februari 1946 ini terbagi dua kubu. Ada dua orang berbeda yang mengendalikan pucuk pimpinan. Mereka adalah Henry C. Bangun dan Julmansyah Sekedang. Keduanya mengklaim sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Persoalan bermula dari pelengseran Henry C. Bangun dari kursi Ketua Umum PWI pada Juli 2024. Ia diberhentikan lantaran kerap melanggar konstitusi organisasi dan profesi, serta menyalahgunakan jabatan dan bertindak sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan pengurus pusat PWI. Persoalan lain yang tak kalah menohok adalah tudingan yang dialamatkan kepada Henry C. Bangun perihal dana hibah dari Forum Humas BUMN. Forum tersebut memberikan dana sponsor sebesar 6 miliar rupiah untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan. Henry bersama sejumlah koleganya dituduh korupsi. Mereka diduga menerima uang haram sebanyak 691 juta rupiah dari total uang kembali atau cashback sebesar 1,7 miliar rupiah lebih. Kasus itu membuat malu para insan media, namun Henry mengaku sudah mengembalikan uang tersebut. Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tejo, menyatakan kasus tersebut sudah selesai dan bukan tindak pidana korupsi, tapi pelanggaran administrasi. Semua persoalan itu membuat Henry tercongkel dari kursi Ketua Umum PWI Pusat. Mantan wartawan harian Kompas itu bergeming. Ia menilai keputusan Dewan Kehormatan PWI ilegal lantaran tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, Dewan Kehormatan PWI telah bertindak melampaui kewenangannya. Tapi, perlawanan Henry itu tidak mengubah sikap Dewan Kehormatan PWI. Kongres luar biasa pun tetap digelar. Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Julmansyah Sekedang, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PWI periode 2023 sampai 2028. Namun, Kongres luar biasa yang digelar pada 18 Agustus 2024 itu tidak membuat konflik internal di tubuh PWI terhenti hingga terjadi dualisme kepengurusan. Henry masih mengaku sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Dewan Pers pun tidak tinggal diam, berpijak pada hasil rapat pleno yang digelar pada 29 September 2024. Dewan Pers melarang kedua belah pihak untuk menggunakan lantai 4 di gedung Dewan Pers yang selama ini dijadikan kantor PWI. Selain itu, Dewan Pers pun tidak mengizinkan lembaga uji kompetensi wartawan PWI untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan. Selama kedua belah pihak belum bisa bersatu, larangan itu terus berlaku. Titah Dewan Pers agar kedua belah pihak bisa menyepakati dan menunjuk nama yang akan mewakili PWI masih dianggap angin lalu. Peringatan Hari Pers Nasional 2025 adalah buktinya. Masing-masing pihak menggelar acara tersebut di dua tempat berbeda. Kubu Henry C. Bangun melangsungkan HPN 2025 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sedangkan kelompok Julmansyah Sekedang memilih Pekanbaru Riau. Keduanya mengklaim sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Berbeda dengan sebelumnya, puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun ini tidak dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia. Pada peringatan HPN 2024 yang digelar di Jakarta, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri menghadiri acara tersebut. Namun, tahun ini berbeda. Perayaan Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari ini tidak dihadiri Presiden. Prabowo Subianto yang baru 3 bulan menjadi presiden memilih memberi ucapan selamat HPN ke-79 melalui rekaman video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan pers untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Tapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu.